papa dulu kayaknya khawatir ya, nunggu-nunggu surat, nggak datang-datang, kiriman foto, nggak nyampe-nyampe. Kalau sekarang curhatnya sudah bisa kita lihat di mana di Twitter, kalau mau lihat foto-foto indahnya si dia ada di Instagram. Tetapi rasanya ada yang membuat perbedaannya dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin kita benar-benar full attention ya, karena benar-benar sangat nungguin banget gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin ya tinggal swipe aja, tinggal geser-geser begitu sehingga semakin berkurang attention kita, nilainya atau kadarnya semakin rendah begitu. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Semangat pagi untuk Anda semuanya, sehat-sehat ya. Saya Nurlija, pagi hari ini dalam Smart Happiness saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Tambah lagi pakarnya attention ya. Kita sambut ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat selalu ya, sehat dan selalu bahagia ya. selalu tentunya ya. Betul, betul. Oke. Ini memang kalau lagu ini pas banget ya Pak Arfan mengantarkan topik kita di kesempatan pagi hari ini social media and the attention deficit dan Ya, ini juga yang menjadi curhatan diskusi saya dengan sahabat-sahabat dan ngelihat langsung gitu kan. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak itu seperti ada jarak yang begitu jauh gara-gara sosial media, gara-gara betul. gadget, gara-gara smartphone gitu kan. Tapi Iya, oke, nanti kita bahas itu lebih lanjut. Silakan Pak Arfan di bagian mana dari lagu ini yang Bapak ingin memberikan highlight. Silakan. ya. Jadi di zaman dulu itu orang lebih sering khawatir ya. Jadi kalau dilihat tadi, saat jarak memisahkan aku dan kamu, jika aku hidup di zaman mama papaku dulu, aku khawatir gitu. Ini Ya, mengingatkan saya pada cerita saya dulu waktu saya kuliah di London. Jadi oke. waktu kuliah di London itu kan sering surat-suratan sama ibu saya, Hmm, gitu ya. Jadi saya curhat gitu, nulis surat, eh, masih kurang nyaman, masih ada masalah begini begitu, gitu ya. Nah itu saat itu saya merasa lagi menderita lah gitu ya. Nah surat itu saya kirim ke ibu saya di Jakarta, itu baru nyampe 2 minggu kemudian, Mbak Ola. Nah padahal dalam 2 minggu itu masalah saya sudah selesai. Gitu ya. Nah, ibu saya begitu nerima surat itu jadi sedih kan. Oh ini anak saya lagi ada dalam masalah. Padahal masalahnya udah selesai gitu karena udah 2 minggu oke. gitu. Oke. Jadi masalah saya sudah selesai, tapi ibu saya baru mulai mikirin, baru mulai Setelah suratnya khawatir. sampai gitu ya. Padahal masalah udah selesai gitu. Nah, itu karena teknologinya masih belum canggih tuh Mbak Ola. Ya kalau Hmm, sekarang kan apapun yang terjadi hari ini, saat ini itu bisa real time diketahui oleh orang di berbagai belahan dunia gitu Mbak Ola. Jadi itulah hmm, manfaat dari yang namanya teknologi. Itulah ya, manfaat yang namanya sosial media. Nah, tapi ya. kalau sedemikian besar manfaatnya, kita juga perlu melihat ada nggak sih sebetulnya dampak negatifnya dari sosial media ini gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas nih pada talkshow di pagi hari ini, Mbak. Betul, betul. Iya, Pak Arfan, saya sudah menerima WhatsApp ya dari dua listener begitu ya, Ya, yang kemudian mengkaitkan gitu ya, mengkaitkan topik bahasan kita mungkin beberapa pekan yang lalu soal attention ya, ya. gitu kan. Dan kemudian mengatakan kayaknya saya memang nggak diperhatikan lagi deh ya sama Mbak Ola gitu ya. Ini sesuai dengan topik Pak Arfan yang minggu lalu. Oh ya enggak no, saya bilang ya karena banyak yang harus di saat ini gitu ya, yang harus benar-benar Mendapat diproteksi. perhatian, Bukan, ya, iya, bukan berarti tidak memperhatikan loh ya gitu. Tetapi betul. kan memang terbatas ya Pak Nah, Arfan ini ya. dia Dan nih, ya. oke, nanti Attention kita kita itu sesuatu yang sangat terbatas karena itu sering defisit nanti. betul, itu dia. Ya. Nah, Pak Arfan kita akan ajak Smart Listener untuk ngobrol pagi hari ini. Silakan ya Smart Listener, siapa di antara Anda ya yang masih atau yang sudah punya peraturan di rumah kalau udah ngumpul bersama dengan keluarga itu no gadget. Jadi benar-benar kalau Ya. lagi masih punya waktu misalkan makan bersama itu punya peraturan benar-benar nggak pegang handphone, mau 1 jam, setengah jam pada saat makan bersama itu benar-benar pure. Atau Anda sama sekali kayaknya nggak kepikiran tuh Mbak, ya udahlah, semua juga pegang, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Silakan Anda boleh sharing, boleh kasih pendapat, tanggapannya, betul nggak bahwa sosial media atau penggunaan kemajuan teknologi sekarang ini memang membuat defisit attention kita, perhatian kita terhadap apapun ya, keluarga ya, sekeliling, tetangga,
masalah-masalah anak atau kemudian pasangan kita. Kami tunggu dan kami jeda sesaat. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Kami membahas mengenai social media and the attention deficit. Pak, kita sambung mengenai social media dan the attention deficit ya Pak. Ini mungkin dibuka atau diingatkan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi ya, yang menimpa salah satu public figure Indonesia, supirnya atau drivernya, ya kemudian sempat memposting gitu kan ya, apa yang dia lakukan, dan kemudian dia kehilangan attention beberapa detik dan terjadilah kecelakaan besar yang merenggut nyawa gitu kan. Betul. Nah, berangkat dari ini lalu kemudian semuanya mulai berpikir dan mulai membahas, iya ya, jangan-jangan kita memang sudah defisit attention ini. Pak Arfan, kalau tadi itu banyak sekali kemajuan, manfaat besarnya yang kita dapatkan gitu. Boleh nggak Bapak bukain kepada kita gitu ya saat ini gitu kan, kita tuh sadar nggak sih gitu, masyarakat Indonesia, kita ini sadar nggak sih bahwa ada defisit itu yang terjadi sesungguhnya. Jadi kayak silent killer gitu loh Pak Arfan. Betul, Silakan, betul. Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Bola. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita seringkali melihat gitu bahwa sosial media ini memberikan manfaat yang begitu besar, ya. Bisa menjadi hiburan tersendiri bagi kita ya. Kalau lagi penat-penat gitu, lihat sosial media itu ada hiburan. Kemudian juga bisa networking juga kan begitu ya. Iya. Kemudian bisa juga membuat kita mengekspresikan diri kan. Betul. Mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri. Bahkan ada juga orang yang menyalurkan emosi gitu, ya. Dia kesel sama atasan, dia nulisnya di sosmed gitu ya, dengan bahasa yang agak samar-samar, tapi sebetulnya dia nyindir atasannya gitu ya. Jadi intinya ada banyak sekali orang yang merasa mendapatkan manfaat dari sosial media. Nah, plus tidak ada ruginya. Manfaatnya banyak, tapi tidak ada ruginya. Kenapa tidak ada ruginya? Karena tidak harus membayar apapun, alias gratis. Gratis ya. Kita seringkali melihat segala sesuatu itu dibilang rugi atau tidak itu dari bayar atau tidak gitu. Jadi ketika nggak bayar apapun, gratis, ya nggak ada ruginya dong. Manfaatnya banyak, tapi nggak ada ruginya. Nah, kita tidak sadar gitu. Ya, dan tujuan dari talk show kita pagi hari ini adalah untuk menyadarkan teman-teman kita semua bahwa tidak membayar itu bukan berarti Anda tidak membayar. Ya, tidak membayar pakai uang gitu ya, bukan berarti Anda tidak membayar apapun. Dan rugi itu bukan karena dia nggak harus dibayar pakai uang, tapi kita harus lihat bahwa sebetulnya ketika kita menggunakan sosial media, kita sudah membayar itu. Membayarnya pakai apa? Pakai attention. Ya. Karena sosial media itu akan menyedot attention kita gitu. Nah, minggu lalu sudah kita bahas Mbak Ola bahwa resources atau sumber daya manusia yang paling penting, penting itu salah satunya adalah yang namanya attention. Nah, attention itu juga jumlahnya terbatas. Ya. Paling banyak kita bisa memberikan perhatian pada 3 masalah besar dalam hidup kita itu. Ya, kalau saya boleh kasih angka nih ya, ini supaya kita ada matematikanya lah gitu ya. 3 masalah besar itu masing-masing bernilai 20 poin katakanlah begitu. Ya. 3 masalah besar berarti itu 3 kali 20 ada 60 poinnya gitu. Kemudian dalam hidup itu mungkin kita memberikan perhatian kepada 4 masalah yang sifatnya menengah gitu. 4 itu saya kalikan 10. Jadi 4 kali 10 poinnya, berarti 60 tambah 40 total itu 100. Kira-kira begitu Mbak Ola. Ya, jadi 3 masalah besar, kemudian 4 masalah yang levelnya menengah. Nah, masalah-masalah ini semuanya membutuhkan attention, membutuhkan perhatian dari kita. Nah, masalahnya attention-nya terbatas. Sehingga, nah yang menarik begini, ketika kita memberikan perhatian kepada sosial media, apalagi sampai kemudian menghitung-hitung misalnya, oh saya dapat likes berapa nih gitu ya. Kemudian lihat status orang, kok like saya cuma sedikit ya dibandingkan dengan orang lain, dan sebagainya. Itu kan menyedot perhatian kita. Kita akan melupakan hal-hal yang sesungguhnya penting dalam hidup kita. Gitu. Jadi ada hal-hal penting yang saat itu terabaikan. Kenapa? Karena resources perhatian kita itu hanya 100 itu. Nah, 100-nya sudah terbagi ke sosial media, mungkin sudah 20-30% ke sosial media gitu. Sehingga kita melupakan gitu. Kayaknya yang penting. Masalah itu sebetulnya penting, tapi sesungguhnya definisi dari masalah penting adalah masalah yang kita beri attention gitu. Nah, ketika kita tidak memberikan attention, masalah itu menjadi tidak penting, bahkan tidak eksis, Mbak. Dan disitulah nanti kita akan mengalami masalah-masalah gitu. Ya. Contoh dari
Vanessa Angel itu hanya salah satu contoh kecil gitu dari banyak sekali masalah yang kita alami dalam hidup karena sosial media gitu, Mbak Ola. Karena sosial media, ya. Pak Arfan, saya catat dulu tadi ya, kita akhirnya kita jadi melupakan masalah yang sesungguhnya karena kita fokus kepada tadi ya, hitungan angka, likes-nya berapa dan sebagainya. Ya. Tetapi bukankah ini fenomena yang sekarang terjadi, Pak Arfan? Di mana-mana begitu ya, barangkali mungkin di berbagai lembaga, lalu membuat indikator sebuah keberhasilan ya, sebuah keberhasilan campaign, sebuah keberhasilan sesuatu lah gitu ya, itu karena yang subscribe sekian ratus, Ya. karena kemudian yang view sekian ratus, kemudian itu bisa dimonetize menjadi uang. Kalau menurut Bapak, apakah kita masuk dalam jebakan ya transaksional? Jadi angka ketemu angka menurut Pak Arfan atau seperti apa tanggapan Pak? Ya, very good question, Mbak Ola. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi secara marketing gitu ya, saya kira itu sesuatu yang sangat wajar dilakukan secara bisnis gitu. Kalau kita sah-sah saja begitu ya. Betul kan, kalau zaman dulu kan rating gitu ya. Kalau ini acara ini ratingnya berapa nih gitu kan. Kalau zaman sekarang kan kita lihat ini di sosmed berapa yang menanggapi, berapa yang likes, di YouTube berapa yang nonton, kan kurang lebih seperti itu ya. Itu kan salah satu indikator gitu. Nah, menurut saya kalau kita bicara bisnis atau marketing itu sah-sah saja. Jadi itu sebetulnya harus diperlakukan sebagai tools marketing gitu. Tetapi ketika kita bicara mengenai personal space kita, mengenai diri kita, ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu gitu. Ya, karena pada akhirnya kita jadi nggak ngurusin misalnya ada anak kita. Anak kita sebetulnya sedang membutuhkan perhatian nih, karena dia sedang mengalami masalah di kehidupannya yang pancaroba nih. Jadi baru menuju remaja. Orang tuanya sibuk dengan menghitung like-nya berapa nih. Saya baru posting nih. Kok nggak ada yang like nih, saya baru posting. Padahal nih gitu ya. Kok ini like-nya sedikit. Kemudian berpikir gimana ya caranya supaya meningkatkan likes-nya ini ya, dan sebagainya. Akhirnya mestinya space-nya itu, ruangnya itu diberikan kepada anak, ya, ruang perhatiannya itu malah diberikan kepada sosial media. Sesuatu yang sesungguhnya mungkin tidak terlalu penting secara jangka panjang gitu. Kan likes itu kan sebetulnya hanya secara jangka pendek saja ya, hanya untuk memuaskan keinginan tahuan kita gitu, atau kepuasan pribadi kita gitu. Tapi kita melupakan perhatian-perhatian yang sebetulnya perlu kita berikan kepada masalah-masalah yang berjangka panjang gitu, Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, masalah jangka panjang itu apa aja sih? Artinya semestinya yang bersifat prinsip gitu ya, yang semestinya ini harusnya menjadi attention khusus atau kita menaruh perhatian yang lebih besar ke hal. Iya, jadi itulah bedanya happiness dengan pleasure kan. Oke. Nah, happiness itu selalu sesuatu yang berjangka panjang gitu. Happiness berjangka panjang. Kalau pleasure itu selalu yang berjangka pendek, yang memberikan kesenangan hari ini, kenikmatan, perasaan saya ini populer, perasaan saya ini diperhatikan banyak orang gitu. Itu yang seringkali menyita perhatian kita gitu. Padahal kita mestinya mikirin, oh ini anak, ini masalah jangka panjang, ini karir, masalah jangka panjang, nama baik, masalah jangka panjang. Jadi hidup itu harus dibagi antara hal-hal yang menyenangkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Siap. Nah, seringkali kita siapnya hanya untuk hal-hal yang menyenangkan. Itu namanya pleasure itu, yang menyenangkan. Tapi hal-hal yang bermanfaat kita lupakan. Kenapa? Kalah perhatian kita sama hal-hal yang menyenangkan gitu. Iya, iya. Ya itu juga ya. Jadi kita juga sering ngintip atau kepo gitu ya terhadap sosial media. Terus kemudian kita merasa iri, harusnya kita bisa ada di mana, jalan-jalan di mana, punya barang branded dan sebagainya. Betul, itu yang pleasure ya Pak Arfan ya. Iya. Sementara yang bermanfaatnya jangka besar atau jangka panjangnya itu seringkali luput dari perhatian kita. Oke. Betul. Sudah mulai ketemu ya smart listener ya. Apa sebenarnya yang harusnya mendapatkan perhatian kita yang lebih besar untuk jangka panjang? Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami. Kami menantikan Anda yang ingin berkomentar, silakan ke 0812 11 12 959. Dan sebelum kita jeda, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya untuk Anda semuanya, karena Smart Listener berkat perhatian Anda, berkat attention Anda, ini menjadi radio bisnis nomor 1 versi AC Nielsen lah gitu ya. Lalu kemudian saya juga harus mengucapkan terima kasih untuk Anda, karena lagi-lagi Smart Happiness dari hasil survei menjadi program pertama terpopuler di Smart FM.
Oke. So, kita harus rayakan ini Pak Arfan, ya kan? Jeda sesaat tetap bersama